teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi mengenai perkembangan agama. Nah, untuk memahami materi ini, simak baik-baik video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Iwan Kapitan, saya akan menjelaskan tentang pengertian agama. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Kata agama dalam bahasa Indonesia sama dengan dini. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Eropa disebut religi, religion dalam bahasa Inggris, religion dalam bahasa Prancis, religi bahasa Belanda, religion bahasa Jerman. Kata di dalam bahasa Sepit berarti undang-undang atau hukum, sedangkan di dalam bahasa Arab berarti menguasai, mendudukan, patuh, hutang, balasan, dan kebiasaan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Dovita Veo dengan NIM 230118000028. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkumpulan agama di Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah agama Islam, di mana Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, dengan 85% dari jumlah penduduk adalah penganut ajaran Islam, dan di mana sejarah Islam di Indonesia sangatlah kompleks dan mencerminkan keanekaragam dan kesempurnaan tersebut ke dalam kultur. Pada abad ke-12, sebagian besar pedagang orang Islam dari India tiba di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Yang kedua, sejarah agama Kristen. Untuk pertama kalinya agama Katolik masuk ke Indonesia pada bagian pertama abad ke-7, di mana Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda atau VOC pada sekitar abad ke-16. Kebijakan VOC yang mereformasikan Katolik dengan sukses atau berhasil meningkatkan jumlah penganut agama Protestan di Indonesia. Dan agama ini berkembang dengan sangat pesat pada abad ke-20 yang ditandai dengan kedatangannya para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia seperti di Papua Barat dan lebih sedikit ke Kepulauan Sunda pada tahun 1965. Dan di mana ketika terjadi perebutan kekuasaan, orang-orang yang tidak beragama dianggap sebagai orang-orang yang tidak mempunyai Tuhan, dan di mana karena tidak mendapatkan hak-haknya yang penuh sebagai warga negara, sebagian hasil dari gereja Protestan mengalami suatu pertumbuhan anggota. Yang ketiga itu sejarah agama Hindu. Kebudayaan agama Hindu tiba di Indonesia pada abad pertama Masehi bersamaan waktunya dengan kedatangan agama Buddha, yang dimana kemudian menghasilkan jumlah kerajaan Hindu Buddha seperti Kutai, Mataram, dan Majapahit. Candi Prambanan adalah kuil Hindu yang dibangun semasa kerajaan Majapahit. Semasa dinasti Sanjaya, kerajaan Hindu hingga ke abad 16 Masehi, ketika kerajaan Islam mulai berkembang. Periode ini dikenal sebagai periode Hindu Indonesia, bertahan selama 16 abad penuhnya. Yang keempat adalah sejarah agama Buddha, di mana Buddha merupakan suatu agama tertua kedua di Indonesia. Tiba pada sekitar abad ke-6 Masehi, sejarah Buddha di Indonesia itu berhubungan erat dengan sejarah Hindu. Sejumlah kerajaan Buddha telah dibangun sekitar periode yang sama seperti kerajaan Sailendra, Sriwijaya, dan Mataram. Dan kedatangan agama Hindu
maaf dan kedatangan agama Buddha telah dimulai dengan aktivitas perdagangan yang mulai pada awal abad pertama, di mana melalui jalur sutra antara India dan Indonesia. Sejumlah warisan dapat ditemukan di Indonesia, mencangkup Candi Borobudur di Magelang dan patung atau prasasti dari sejarah kerajaan Buddha yang lebih awal. Yang kelima itu sejarah agama Konghucu. Agama Konghucu berasal dari daratan Cina dan yang dibawa oleh pedagang Tionghoa dan imigran. Yang kelima itu sejarah agama Konghucu. Agama Konghucu berasal dari daratan Cina dan yang dibawa oleh pedagang Tionghoa dan imigran. Diperkira pada abad ke-3 Masehi, orang Tionghoa tiba di Kepulauan Nusantara, berbeda dengan agama yang lain. Konghucu lebih menitik beratkan pada kepercayaan dan praktik yang individual lepas dari adanya kode etik. Melakukan bukannya suatu agama masyarakat yang terorganisir, tetapi dengan baik atau jalan kehidupan atau pergerakan sosial di era tahun 1900-an. Pemeluk agama Konghucu membentuk suatu organisasi di Batavia, Jakarta. Perkenalkan, nama saya Matesa Prilia Burini dengan NIM 230180035. Baik, di sini saya akan memaparkan kembali materi tentang pengertian masing-masing agama. Pengertian masing-masing agama ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, agama Islam. Agama Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima selanjutnya diubah menjadi bentuk aslamat yang berarti berserah diri, masuk dalam keadaan damai. Kata selima itulah yang menjadi kata Islam yang mengandung arti segala arti yang terkandung dari arti pokoknya. Oleh sebab itu, orang berserah diri, patuh dan taat disebut sebagai orang muslim. Orang yang demikian berarti telah menyerahkan dirinya, taat, menyerahkan diri dan patuh kepada Allah. Berikut yaitu agama Kristen. Agama Kristen adalah sebuah kepercayaan yang berdasarkan pada ajaran hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Agama ini meyakinkan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias, juru selamat seluruh umat manusia, yang menebus manusia dari dosa. Mereka beribadah di gereja dan dan kitab suci mereka adalah Alkitab. Yang berikut yaitu agama Hindu. Agama Hindu sebagai pengetahuan rohani yang mengangkut soal-soal rohani yang bersifat gaib dan metafisika. Secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata a dan gam. A berarti tidak dan gam berarti bergerak. Demikian pula ajaran-ajaran yang diwahyukan adalah kebenaran abadi yang berlaku selalu di mana saja dan kapan saja. Dari pengertian itulah maka agama yang merupakan abadi yang mencakup seluruh jalan kehidupan manusia yang diwahyukan oleh Hyang Widimas Wasa melalui para maharis dengan tujuan untuk menuntun manusia dalam mencapai kesempurnaan hidup yang berupa kebahagiaan yang maha tinggi dan kesucian lahir batin. Yang berikut yaitu agama Buddha. Agama Buddha adalah sebuah agama yang filsafat yang berasal dari sebuah benua yaitu India, yang meliputi beragam tradisi kepercayaan dan praktik yang sebagai besar berdasarkan pada ajaran yang dikaitkan dengan Siddhartha Gautama yang secara umum dikenal sebagai Sang Buddha, yang berarti yang telah sadar. Sang Buddha hidup dan mengajar di bagian timur benua India dalam beberapa waktu antara
antara abad ke-6 sampai ke-4 Siu atau sebelum Era Umum. Beliau dikenal sebagai umat Buddha atau guru yang telah sadar atau tercerah yang mengabaikan wawasannya untuk membantu makhluk hidup mengakhiri ketidaktahuan atau kebodohan, kehausan, rendah, dan penderitaan dengan menyadari sebab musibah saling bertergantung dan suntama dan mencapai nirvana. Yang berikut adalah agama Konghucu. Agama Konghucu atau biasa disebut dengan Konghucu dikaitkan dengan nama pendirian agama ini yaitu Konghucu. Ada yang melihat bahwa ajaran Konghucu tersebut bukanlah suatu agama melainkan hanyalah ajaran tentang nilai-nilai etika saja, karena Konghucu sendiri menghindari untuk membicara tentang alam gaib. Baik, perkenalkan nama saya Viniana Nur Ubang. Saya akan menjelaskan tentang konsep ibadah dan hubungan antar umat beragama. Jadi dalam agama Islam, hubungan antar umat beragama dianggap sebagai bagian penting dari konsep toleransi dan persaudaraan. Islam mengajarkan bahwa umat Islam itu harus berinteraksi dengan umat agama lain dengan cara yang baik dan adil, tanpa memaksa mereka untuk menganut Islam. Hal ini mencangkup penghormatan terhadap hak-hak umat agama lain dan menghindari konflik yang dapat mengakibatkan kekerasan atau persepsi negatif. Konsep ibadah dari Tri Kerukunan memiliki pengertian kehidupan beragama yang tentram antar masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan. Tidak terjadi sikap saling curiga mencurigai dan selalu menghormati agama masing-masing. Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi saling mengganggu umat beragama lainnya. Semaksimal mungkin menghindari kecenderungan konflik karena perbedaan agama. Semua lapisan masyarakat bersama-sama menciptakan suasana yang hidup yang rukun dan damai di negara Republik Indonesia. Selanjutnya, macam-macam kerukunan umat beragama di Indonesia. Yang pertama, kerukunan antar pemeluk agama yang sama, yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat penganut satu agama. Misalnya itu kerukunan sesama orang Islam atau kerukunan sesama penganut agama lainnya. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama lain, yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antara masyarakat yang memeluk agama berbeda-beda. Misalnya itu kerukunan antar umat Islam dan Kristen, antar pemeluk agama Kristen dan Buddha, atau kerukunan yang dilakukan oleh semua agama. Yang ketiga, menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama, baik sesama antar pemeluk agama yang sama maupun yang berbeda-beda. Yang keempat, rasa toleransi bisa berbentuk dalam macam-macam. Misalnya itu perizinan pembangunan tempat ibadah oleh pemerintah tidak saling mengejek dan mengganggu umat lain atau memberi waktu pada umat lain untuk beribadah bila memang sudah waktunya. Yang terakhir, yang kelima, selalu siap membantu sesama. Jangan melakukan diskriminasi terhadap suatu agama, terutama saat mereka membutuhkan bantuan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sikap, etika, dan toleransi beragama. Yang pertama, sikap beragama. Dalam mengaplikasikan sikap dalam beragama ada 5 jenis tripologi sikap beragama menurut Komarudin Hidayat, yaitu yang pertama, eksklusivisme. Sikap eksklusivisme akan melahirkan pandangan ajaran yang paling benar hanyalah agama yang dipeluknya, sedangkan agama lain sesat dan wajib dikikis atau pemeluknya dikonvensi, sebab agama dan penganutnya terkutuk dalam pandangan Tuhan. Yang kedua, inklusivisme. Sikap inklusivisme berpandangan bahwa di luar agama yang dipeluknya juga terdapat kebenaran,
meskipun tidak seutuh atau sesempurna agama yang dianutnya. Yang ketiga, pluralisme atau paralelisme. Ia berpandangan bahwa secara teologis pluralitas agama dipandang sebagai suatu realitas niscaya yang masing-masing berdiri sejajar atau paralel. Yang keempat, eklektivisme. Eklektivisme adalah suatu sikap beragama yang berusaha memilih atau mempertemukan berbagai segi ajaran agama yang dipandang baik dan cocok untuk dirinya, sehingga format akhir dari sebuah agama menjadi semacam mosaik yang bersifat eklektik. Yang kelima, universalisme. Universalisme beranggapan bahwa pada dasarnya semua agama adalah satu dan sama. Hanya saja karena faktor histori antropologis, agama lalu tampil dalam format plural. Demikian, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang etika beragama. Jadi, membangun etika kehidupan beragama ada 5 aspek penting untuk pembangunan agama, yaitu yang pertama, membangun kerukunan hidup antar umat beragama. Yang kedua, peran serta umat beragama dan kehidupan sosial ekonomi. Yang ketiga, terpenuhinya sarana prasarana keagamaan. Yang keempat, pendidikan agama. Dan yang terakhir yaitu penerang dakwah agama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang toleransi beragama dan bagaimana sikap toleransi yang benar, baik dan benar. Yang pertama yaitu saling menghargai dan menghormati ajaran masing-masing agama. Yang kedua, menghormati atau tidak merusak simbol-simbol atau kitab suci dari masing-masing agama. Yang ketiga, tidak mengotori atau tidak merusak tempat ibadah agama lain, serta ikut menjaga ketertiban dan ketenangan kegiatan keagamaan. Baik, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan agama. Perkembangan agama dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal kaitan dengan aspek yang dibawa sejak lahir oleh individu seperti genetik dan pengalaman pribadi yang dilakukan sejak lahir. Termasuk pengalaman beragama, emosi juga merupakan faktor internal yang mempengaruhi perkembangan sikap dan perilaku keagamaan menjadi penggerak mental dan fisik individu. Berikut faktor eksternal, mencakup lingkungan sosial dan masyarakat. Keluarga sebagai lingkungan sosial pertama memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan jiwa keagamaan anak, termasuk citra yang dibentuk oleh orang tua. Sekolah juga memainkan peran penting dalam pembentukan jiwa keagamaan anak melalui kurikulum yang mencakup pendidikan agama Islam dan pembiasaan yang baik. Lingkungan masyarakat juga mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan anak, termasuk organisasi sosial, kebudayaan, ekonomi, dan agama. Namun adapun norma dan tata nilai dalam masyarakat berpengaruh dalam perkembangan jiwa keagamaan dengan lingkungan masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat dan dapat memberikan pengaruh positif terhadap keagamaan pada anak tersebut.